Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 273, Keturunan Ilahi. Selain Yin Chungyu, keluarga Yin masih punya 3 orang penguasa bela diri lainnya yang berada di sana. Mereka adalah Yin Zhen yang berada di level ketiga penguasa bela diri, Yin Suo yang berada di level kedua penguasa bela diri, serta seorang pria tua bertubuh gemuk dan pendek dengan basis kultivasi level keempat penguasa bela diri. Orang ini memiliki tubuh perang tingkat penguasa, jadi biar aku saja yang menghadapinya. Yin Suo, kamu hadapi Lan Zifeng. Yin Zhen, kamu pergi dan hentikan Yui Feitian. Jangan biarkan dia melarikan diri, kata pria tua bertubuh gemuk dan pendek itu dengan suara rendah. Ketika Luo Xiu mendengar pengaturan orang ini, dia tidak kuasa menahan dirinya untuk merasa geli dan berkata, kalian nggak perlu membuat pengaturan lagi. Ayo, majulah bersama-sama. Bagi Luo Xiu, selama kekuatan lawan tidak melebihi level ke-7 penguasa bela diri, dia bisa melawan mereka dengan hanya menggunakan kekuatan manik kegelapan. Jika lawannya berada di atas level ke-7 penguasa bela diri, dia pun hanya bisa menggunakan hukum 5 elemen dan manik kegelapan secara bersama-sama. Ketika pria tua bertubuh gemuk dan pendek itu mendengar ucapan Luo Xiu, dia mencibir dan berkata, dasar sombong. Luo Xiu tidak peduli dan tersenyum kecil. Manik kegelapan di bidang eliksir Luo Xiu tiba-tiba memancarkan energi yang luar biasa. Dalam sekejap, energi di tubuhnya meningkat drastis. Dalam waktu singkat, energi vital sejatinya sudah setara dengan seorang ahli yang berada di level kelima penguasa bela diri. Bagaimana mungkin seorang raja bela diri bisa memancarkan kekuatan yang setara dengan seorang penguasa bela diri? 3 orang penguasa bela diri dari keluarga Yin yang berada di seberang tampak takjub dengan pemandangan ini. Mereka berpikir bahwa tidak ada metode rahasia yang mampu membuat basis kultivasi seseorang meningkat 1 tahap secara tiba-tiba. Jadi, dugaan pertama yang terlintas di benak mereka adalah Luo Xiu telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat ini, Luo Xiu sudah mulai melancarkan serangan. Dia mengulurkan tangan kanan dan membentangkan kelima jarinya. Kemudian, api maut kegelapan menyembur dan menyelimuti Yin Zhen, Yin Suo, serta penguasa bela diri yang bertubuh gemuk dan pendek itu. Yin Zhen dan kedua orang lainnya langsung berteriak marah secara serentak. Dengan menggunakan seni bela diri mereka masing-masing, mereka mengayunkan pedang mereka untuk membelah api maut kegelapan milik Luo Xiu. Namun, pada saat ini, api berwarna kehitaman itu tiba-tiba berubah menjadi kerangka kematian yang sangat besar dan aura kematian yang mengerikan menyebar dari kerangka itu. Di bawah pengaruh kesadaran bela diri kematian, Yin Zhen dan kedua orang lainnya merasa mereka seolah-olah sedang berada di tengah neraka sura. Ada banyak hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya menyerang, menggigit tubuh mereka, dan menelan jiwa mereka. Perasaan bahwa mereka pasti akan mati di sini mencuat di dalam hati mereka. Perasaan ini membuat mereka putus asa dan secara naluriah ingin menyerah untuk melawan. Hentikan! Tepat pada saat ini, Yin Chungyu menyadari situasi di sini dan raut wajahnya sontak berubah drastis. Meskipun keluarga Yin tidak lemah, melatih seseorang sampai ke tahap penguasa bela diri juga membutuhkan jumlah sumber daya yang tidak sedikit. Selain itu, tetua tingkatan penguasa juga tidak dapat dicapai dengan hanya memiliki sumber daya. Orang itu juga harus sangat berbakat dalam kultivasi seni bela diri. Jika mereka bertiga mati di sini, hal itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Yin. Telapak tangannya membentuk segel. Kemudian, vital sejati yang sangat dingin menyebar dan membekukan daerah di sekitar sana. Gai Lianhong pun terpaksa mundur. Segera setelah itu, sosok Yin Chungyu memelesat. Sosoknya berubah menjadi cahaya yang mirip seperti kristal es dan memelesat ke bawah tempat Luo Xiu berada. Yin Chungyu sangat cepat. Jika Luo Xiu bersikeras ingin membunuh ketiga tetua itu, dia pasti harus menghadapi serangan yang menakutkan ini. Tepat ketika Yin Chungyu berpikir bahwa Luo Xiu akan menghentikan serangannya, kerangka kematian raksasa itu tidak memedulikan Yin Chungyu dan mengunyah ketiga orang itu sampai hancur. 3 jeritan yang melengking terdengar. Darah memercik di antara gigi kerangka kematian dan membuat orang yang melihatnya ketakutan. Yin Chungyu langsung murka dan berkata, bajingan, aku akan membunuhmu. Awas! Cepat mundur, Gai Lianhong ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat.
Meskipun dia bisa berteleportasi dengan memendekkan dimensi ruang, Yin Chungyu sejak awal sudah berantisipasi terhadap tekniknya ini dan membekukan daerah di sekitar dengan menggunakan vital sejatinya yang dingin. Sebenarnya, Luo Xiu punya beberapa cara untuk menghadapi serangan Yin Chungyu. Sayap roh dapat digunakan untuk berteleportasi dengan kecepatan tinggi, sedangkan hukum 5 elemen ditambah manik kegelapan bisa menyaingi kekuatan Yin Chungyu. Selain itu, Luo Xiu masih punya satu cara lain yang juga merupakan jurus terkuatnya, yaitu segel dunia hidup dan mati. Luo Xiu sudah jarang menggunakan teknik ini, terutama setelah dia memiliki metode lainnya. Luo Xiu hanya pernah menggunakan teknik segel yang didapatnya dari kutub hidup dan mati ini sekali. Kekuatan segel dunia hidup dan mati memang sangat hebat, tetapi teknik ini memiliki kelemahan yang besar, yaitu teknik ini akan menghabiskan semua vital sejatinya. Dengan demikian, jika Luo Xiu tidak bisa membunuh pihak lawan dalam satu serangan, dia pun hanya bisa pasrah dan menjadi korban pembantaian pihak lawan. Apalagi, saat menghadapi kepungan musuh, jurus ini juga tidak boleh asal digunakan. Akan tetapi, pada saat ini, Luo Xiu tidak ingin mengekspos sayap roh dan hukum 5 elemen. Jika dia ingin bersaing dengan Yin Chungyu yang berada di level ke-8 penguasa bela diri, Luo Xiu pun hanya bisa menggunakan segel dunia hidup dan mati. Luo Xiu sudah memperhitungkan semua ini sebelum Yin Chungyu melancarkan serangannya. Jadi, ketika Yin Chungyu memelesat ke arahnya, Luo Xiu sudah mulai membentuk segel untuk mengerahkan segel dunia hidup dan mati. Pil esensi hidup dan mati yang berada di bidang eliksir dan manik hidup dan mati yang berada di lautan jiwa milik Luo Xiu mulai bergerak secara serempak seiring dengan teknik segel yang dibentuk Luo Xiu. Bayangan reinkarnasi berwarna hitam dan putih terbentuk di telapak tangan Luo Xiu. Sebaris demi sebaris aksara yang rumit dan misterius terus berkilauan di sekeliling bayangan reinkarnasi. Aura yang sangat kuat seperti aura seorang penguasa yang mengendalikan segalanya terpancar dari tubuh Luo Xiu. Bang! Seiring dengan dorongan kedua telapak tangan Luo Xiu, bayangan reinkarnasi memelesat keluar dan terus membesar. Dari ukuran yang awalnya seperti ember dengan cepat berubah menjadi sebuah papan rolet besar dengan diameter belasan meter. Dengan membawa kekuatan yang sangat menakutkan, setiap tempat yang dilalui oleh papan rolet hitam putih itu akan langsung hancur. Boom! Suara yang menggelegar terdengar di langit puncak Murawa. Gelombang energi yang mengerikan menyebar ke daerah sekitar dan menghancurkan sejumlah besar bangunan. Ada banyak kultivator seni bela diri yang terkena dampak energi ini dan langsung mundur dengan panik. Ketika energi itu sudah berangsur-angsur menghilang, semua orang kembali melihat ke atas. Terlihat Yin Chungyu menengadahkan kepala sambil menyemburkan seteguk darah dari mulutnya. Kemudian, sosoknya terlihat terempas keluar dengan pakaian yang sudah robek-robek dan sekujur tubuh yang berlumuran darah. Benar-benar teknik yang menakutkan, sepertinya teknik itu mengandung energi kehidupan dan juga kematian. Gai Lianhong juga tercengang ketika melihat kejadian ini. Bahkan, seseorang dengan level ke-9 penguasa bela diri juga pasti tidak akan bisa melancarkan serangan yang menakutkan seperti ini. Di sebuah paviliun yang berada di puncak tertinggi Gunung Murawa, Ketua Sekte Murawa sudah lama menyadari adanya pertarungan yang terjadi di tengah gunung. Dia mengamati pertarungan itu dengan menggunakan indera spiritualnya. Luo Xiu, Ketua Sekte Tarsuna, anak ini kelihatannya masih sangat muda, tapi dia memiliki masa depan yang cerah. Dia pasti punya rahasia besar. Setelah menggunakan segel dunia hidup dan mati, vital sejati Luo Xiu sudah habis terkuras. Yin Chungyu terempas dan mendarat puluhan meter jauhnya dari sana dengan menyedihkan. Lukanya cukup parah, tubuhnya berlumuran darah dan rambutnya juga terlihat acak-acakan. Teknik segel ini juga memiliki kekuatan untuk menyerang jiwa seseorang. Meskipun terkena serangan langsung oleh bayangan reinkarnasi, Yin Chungyu tidak langsung meninggal di tempat. Hal ini membuktikan bahwa dia memang memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Akan tetapi, Yin Chungyu juga tidak ada bedanya lagi dengan orang cacat. Bukan hanya jiwa spiritualnya yang terluka, tetapi bidang eliksirnya juga telah hancur. Kecuali, Yin Chungyu bisa mendapatkan pil jiwa yin yang dan pil tenun gaib. Jika tidak, basis kultivasi Yin Chungyu akan terus menurun. Seluruh penonton terdiam dan suasana di sana menjadi sangat hening. Semua orang tercengang oleh adegan ini. Luo Xiu tidak melanjutkan serangannya. Dia diam-diam mengeluarkan sebutir pil untuk memulihkan vital sejati dan memasukkannya ke mulut. Setelah melewati pertempuran ini, keluarga Yin mengalami kerugian besar. Tetua agung mereka, Yin Chungyu, terluka parah dan 3 tetua penguasa bela diri mereka juga terbunuh di tempat. Sementara itu, pelaku semua kejadian ini adalah Luo Xiu, pemuda berjubah hitam yang berdiri di tengah lapangan dan sekaligus merupakan ketua sekte Tarsuna. Murid-murid lain dari keluarga Yin buru-buru berlari ke sisi Yin Chungyu dan membantunya berdiri. Setelah itu, barulah mereka menyadari bahwa tetua agung sudah pingsan.
Bisa dilihat bahwa luka yang diderita oleh Yin Chungyu cukup parah. Luo Xiu tahu bahwa ada seorang monster tua dengan basis kultivasi pangeran bela diri di keluarga Yin. Jadi, dia takut masalah ini tidak akan selesai semudah itu. Setelah berpikir demikian, Luo Xiu ingin segera pergi dari sini. Anak muda, tunggu sebentar. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Gal Lianhong yang memanggil Luo Xiu. Luo Xiu segera berhenti. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih atas bantuan senior." Namun, Gai Lianhong mengerutkan alisnya dan berkata, "Kamu adalah ketua sekte. Seharusnya kamu juga harus memiliki wibawa seorang ketua sekte." Ketika Luo Xiu mendengar perkataan ini, dia tidak kuasa menahan dirinya dan merasa terkejut. Setelah dipikir-pikir, dia sepertinya memang tidak pernah menghayati identitasnya sebagai ketua sekte Tarsuna. Entah itu mentalitas atau caranya bertindak, semuanya masih sama seperti sebelumnya. Kamu bisa melukai Yin Chungyu, selain monster tua yang berada di atas tingkatan pangeran, kamu nggak perlu memanggil siapapun dengan panggilan senior. Itu adalah wibawa dan kebanggaan yang harus dimiliki oleh seorang ketua sekte. Luo Xiu menggaruk kepalanya. Bagaimanapun, usianya bahkan belum mencapai 20 tahun sehingga mentalitasnya juga tidak begitu dewasa. Adapun bagaimana dia bisa menjadi seorang ketua sekte yang baik, dia juga sedang berada dalam proses untuk mempelajarinya secara perlahan-lahan. Terima kasih atas ajarannya. Luo Xiu menangkupkan tangannya dan lanjut berkata, "Rekan, terima kasih karena sudah membantuku barusan." Pada zaman kuno, ketika para kultivator seni bela diri dengan status setara berkomunikasi, mereka akan memanggil satu sama lain dengan panggilan rekan yang memiliki makna teman dalam dunia ilmu bela diri. Melihat perubahan sikap Luo Xiu, Gai Lianhong baru tersenyum dan berkata, "Ketua Luo terlalu sungkan. Aku ingin bertanya padamu tentang satu hal. Silakan ditanyakan. Kamu adalah ketua sekte Tarsuna. Aku ingin tahu apakah sekte Tarsuna milikmu ada kaitannya dengan sekte Tarsuna dari zaman kuno." Mata Gai Lianhong sedikit menyipit dan ekspresinya berubah menjadi serius. Pada saat ini, suara Kaisar Bela Diri Kegelapan tiba-tiba terdengar di lautan jiwa Luo Xiu. "Luo Xiu, orang yang berada di hadapanmu ini mungkin adalah keturunan sekte Tarsuna." Luo Xiu sontak tertegun. Segera setelah itu, Kaisar Bela Diri Kegelapan menjelaskan, kekuatan ruang yang digunakannya saat bertarung dengan Yin Chungyu tadi seharusnya adalah jurus serangan udara. Pada zaman kuno, sekte Tarsuna memiliki peraturan yang sangat ketat sehingga teknik super juga tidak akan asal diwariskan kepada orang luar. Sama seperti ketika Luo Xiu belum setuju untuk membangun kembali sekte Tarsuna, bagaimanapun Luo Xiu membujuknya, Kaisar Bela Diri Kegelapan tetap menolak untuk mengajari Luo Xiu jurus pembunuh kegelapan. Sementara itu, sekte Tarsuna memang sudah tiada puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, beberapa orang mungkin selamat dan juga mewarisi ilmunya. Selama dia memiliki salah satu dari 9 teknik super sekte Tarsuna, tidak diragukan lagi bahwa dia pasti merupakan keturunan sekte Tarsuna. Tentu saja, tidak menutup adanya kemungkinan 9 teknik super itu telah bocor keluar. Saat menghadapi pertanyaan Gai Lianhong setelah mendengar dugaan Kaisar Bela Diri Kegelapan, Luo Xiu sedikit merenung dan berkata, "Karena kamu menanyakan pertanyaan ini padaku, kalau dugaanku benar, teknik super yang kamu gunakan tadi seharusnya adalah jurus serangan udara dari sekte Tarsuna, kan?" Begitu Luo Xiu mengatakan ini, mata Gai Lianhong sontak berbinar-binar. Meskipun Luo Xiu tidak menjawab pertanyaannya secara langsung, Gai Lianhong sudah paham bahwa sekte Tarsuna Luo Xiu pasti ada kaitannya dengan sekte Tarsuna dari zaman kuno. "Apa boleh aku tahu, siapa guru ketua Luo?" tanya Gai Lianhong lagi. "Keturunan kegelapan." Luo Xiu tersenyum kecil. Pada zaman kuno, sekte Tarsuna terdiri dari 9 cabang keturunan yang mewakili 9 teknik super. Keturunan Tarsuna, keturunan kegelapan, keturunan dewa, keturunan ilahi, keturunan bumi, keturunan timur, keturunan barat, keturunan utara, dan keturunan selatan. Kaisar Bela Diri Kegelapan adalah sosok representatif dari cabang kegelapan sekte Tarsuna kuno. Dia adalah orang yang telah melatih jurus pembunuh kegelapan hingga mencapai tingkatan tinggi. Dua tetua agung yang memiliki posisi yang sejajar dengan Kaisar Bela Diri Kegelapan adalah Kaisar Bela Diri Ilahi dan Kaisar Bela Diri Dewa. Adapun dengan ketua suci, orang itu adalah ahli tingkatan abadi yang berasal dari cabang keturunan Tarsuna dan telah berhasil melatih jurus Yin dan Yang Tarsuna hingga ke tingkatan kesempurnaan. Sebenarnya, ketua suci bukan hanya bisa berasal dari cabang keturunan Tarsuna. Akan tetapi, orang yang paling kuat dan paling dihormati adalah orang yang bisa menempati posisi ketua suci itu. "Rekan Gai seharusnya adalah keturunan dari cabang ilahi, kan?" tanya Luo Xiu sambil tersenyum. Luo Xiu berkata seperti ini karena cabang keturunan ilahi adalah cabang keturunan yang memiliki jurus serangan udara. Setelah membicarakannya sampai titik ini, semuanya pun sudah sangat jelas.
Gai Lianhong memberi hormat pada ketua sekte. Gai Lianhong membungkuk ke arah Luo Xiu. Sejak melihat Luo Xiu yang membuat Yin Chungyu terluka parah hanya dengan satu serangan, Gai Lianhong pun tahu bahwa dirinya tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Jadi, dia juga mengakui bahwa Luo Xiu lebih hebat dari dirinya sehingga membungkuk untuk memberi hormat pada Luo Xiu. Di dunia kultivator seni bela diri, yang kuat selalu dihormati. Jika kekuatan Luo Xiu tidak sebaik dirinya, Gai Lianhong tentu tidak akan mengakui Luo Xiu sebagai ketua sekte. Tring, pada saat ini, sebuah bunyi bel terdengar. Konferensi alkimia yang diselenggarakan sekali dalam 100 tahun akhirnya akan segera dimulai.